Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah video pertama saya di bulan puasa, lebih tepatnya di tahun 2024. Dan di video kali ini saya menepatin request dari kalian semua, yaitu komparasi dari Infinix Zero 30 dan juga Tecno Spark 20 Pro Plus. Jadi semenarik apa buat komparasi video kali ini? Langsung aja mari kita simak sama-sama videonya. Buat harga pertama kali launching, ponsel dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini buat harga resmi ada di Rp2.700.000 kembali Rp1.000. Dengan harga flash sale pertama kali tuh di 2,5, kemudian di 26 ya, dan sekarang ini harganya udah balik normal lagi, ada di Rp2,7 juta. Dan buat link pembelian ada di deskripsi pada video ini. Sedangkan buat harga dari ponsel Infinix Zero 30, ini ponsel pertama kali launching itu harganya ada di 3 juta kembali 1.000 atau kembali 100.000 gitu, dan sekarang ini harganya ada di Rp2.899.000. Dan buat link pembelian dari keduanya ada di deskripsi pada video ini, dan tentunya stok ready semua. Selanjutnya kalau kita ngomongin soal desain, tentu ini opsional ya, terserah kalian suka yang mana. Tapi kalau saya pribadi buat tampilan desain belakang lebih suka di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus, dengan alasan setup ataupun desain dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini nggak kelihatan mainstream buat tahun 2024 ini. Ditambah lagi buat varian yang saya punya ini kan udah pakai vegan leather atau kulit kayak gini ya, dibanding Infinix Zero 30 4G ini masih pakai backdoor berbahan plastik. Dan buat setup kameranya menurutku ini udah familiar banget dari tahun 2023 ya, pengennya yang lebih fresh aja gitu buat sekarang ini. Dan buat ketebalan ataupun pegangannya lebih entengan mana? Nah menurutku sih cuman 11-12 ya, kalau pakai tangan kayak gini doang ini nggak kerasa banget buat perbedaannya. Lalu buat tampilan depan kedua ponsel ini bisa dibilang 11-12, hampir sama buat tampilan desain dan juga spesifikasinya. Misalnya pakai panel AMOLED refresh rate tinggi di 120Hz, udah pakai layar melengkung dan tentunya kelihatan mewah banget. Dan buat lekukan dari kedua ponsel ini juga masih terbilang sama, nggak jauh berbeda gitu ya buat lekukannya. Dan buat UI-nya kedua ponsel ini sebenarnya sih sama ya, cuman bedanya tuh buat sistem Android-nya. Tecno Spark 20 Pro Plus udah pakai Android versi 14, sedangkan Zero 30 4G masih pakai Android 13 dan nantinya bakal mendapatkan update di Android versi 14. Dan biasanya kalau ponsel di retention itu buat jaminan update-nya cuman 1 atau 2 kali, tapi biasanya sih cuman 1 kali setauku. Lalu yang sebenarnya sama tapi dibikin beda itu namanya ya, nama OS-nya. Buat Tecno OS-nya diberi nama HiOS, sedangkan Infinix namanya XOS. Lalu buat multitouch-nya kedua ponsel ini sama-sama bisa mendeteksi hingga 10 maksimal sentuhan, dan tentunya ini udah bagus banget. Lalu buat kualitas warnanya menurutku sih kalau dilihat dari beranda channel YouTube saya kayak gini ya, ini udah kelihatan sedikit berbeda, lebih sedikit gelapan di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus. Padahal ini udah kita setting sesama mungkin ya, bisa diperhatiin ini bisa dibilang hampir sama persis buat settingan kecerahan dari kedua ponsel. Ini buat warna dari Infinix Zero 30 4G, layarnya atau warnanya itu lebih kelihatan tinggi buat saturasinya, lebih kelihatan cerah gitu. Sedangkan di Tecno Spark 20 Pro Plus ini sedikit agak lebih matang lagi buat warnanya. Jadi kalau dibilang bagusan mana, keduanya sama-sama bagus dan juga sama-sama enak. Cuman buat tone warnanya aja, buat Tecno Spark 20 Pro Plus lebih kerasa pekat atau lebih kerasa lebih gelap dikit gitu, sedangkan Infinix Zero 30 itu sedikit lebih kelihatan cerah dibanding Tecno Spark 20 Pro Plus. Dan kedua ponsel ini juga cuman mentok di resolusi 1440p 60fps dan belum support dengan konten HDR. Oke, buat kualitas audionya sebenarnya sama-sama enak karena udah pakai dual speaker stereo, tapi buat audionya itu lebih kerasa balance di ponsel Zero 30 4G karena buat bass dan juga treble, speaker atas dan juga bawahnya itu masih seimbang. Sedangkan buat Spark 20 Pro Plus ini bassnya lebih kerasa buat speaker di bagian atasnya. Sekarang kita tes buat sidik jari under display-nya. Buat animasinya sedikit lebih cepat di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus buat sensor sidik jarinya. Lalu buat sensor lain, kedua ponsel ini sama-sama udah memiliki sensor NFC, punya sensor magnetik, sensor cahaya, dan juga sensor orientasi. Dan buat giroskopnya kedua ponsel ini sama ya dari vendor dan sama-sama udah pakai giroskop hardware. Lalu di bagian performa kedua ponsel ini sama pakai MediaTek Helio G99. Cuman bedanya di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus ini Helio G99-nya versi Ultimate. Katanya ini buat
buat performanya itu meningkat 10% dibanding MediaTek Helio G99 yang reguler, atau lebih tepatnya yang nggak ada embel-embel ultimate-nya. Kemudian buat RAM-nya sama di 8 plus 8 GB buat virtual RAM, kemudian internalnya juga gede di 256 GB. Dan kedua ponsel ini udah sama-sama aktif buat memori RAM virtual di 5 GB. Dan waktu saya cek pakai info di VCW, ternyata MediaTek-nya itu sama kok, MediaTek Helio G99, dan nggak ada buat embel-embel ultimate-nya. Entah itu cuma dikustomisasi dengan kerjasama bareng Tekno atau gimana, saya juga nggak tahu ya, belum tahu seputar info tersebut. Cuman ini kalau kita lihat berdasarkan dari aplikasi software pakai device info HW, ini kedeteksinya sama persis Helio G99, revisi prosesor, teknologi, GPU dan lain-lainnya itu sama semua, nggak ada perubahan atau nggak ada perbedaan sama sekali. Dan ini buat skor Gibbs dari kedua ponsel juga sama persis, cuman beda sedikit aja ya, 11-12 lah. Dan Antutu skor yang dimiliki 2000 lebih tinggi di ponsel Infinix Zero 34G. Dan sekarang ini langsung aja kita tes buat performa dan juga baterai dari keduanya. Dan seperti biasa kalau kita bikin video komparasi kayak gini, kita mainnya mabar, jadi saya mainnya cuman tes game Mobile Legends doang. Ini match udah selesai, langsung tes buat suhu layarnya di Spark 20 Pro Plus di 41,1, backdoornya di 39,4 tadi ya. Sekarang layar dari Zero 34G ini 42, sedikit lebih panas, sedikit lebih hangat, 42.0, dan backdoornya di 39 nyampe 40,3. Jadi buat suhunya ini masih kerasa lebih stabilan di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus, tapi ini dengan catatan ponsel dari Zero 34G ini dipakai buat daily ya. Jadi aplikasi bawaannya itu lebih banyak banget. Jadi buat konsumsi daya dan juga buat suhu tentu sedikit berpengaruh, karena aplikasi yang berjalan di latar belakang misalnya kayak ini, Instagram, WhatsApp dan juga aplikasi lain-lainnya itu banyak banget. Karena saya ulangi lagi, ini dipakai sebagai ponsel daily, sedangkan ini cuman aplikasi benchmark dan juga game buat ngetes kemarin. Dan buat FPS rata-rata yang kita dapetin ini masih bagusan di ponsel ini ya, Spark 20 Pro Plus. Ini dapat rata-rata di 82 FPS, sedangkan di Zero 34G ini dapat rata-rata di 76 FPS. Selanjutnya kita masuk di bagian kameranya. Kedua ponsel ini di bagian belakang emang sama, punya jumlah dan juga resolusi di 108 megapiksel buat kamera utama, dan punya dua kamera dukungan yang menurutku nggak terlalu penting-penting banget. Tapi buat kamera selfie, kedua ponsel ini buat sensor ataupun resolusinya cukup berbeda. Infinix Zero 34G kamera selfie-nya ini lebih gede karena punya resolusi di 50 megapiksel. Sedangkan buat Tecno Spark 20 Pro Plus kamera selfie-nya ini ada di 32 megapiksel. Dan sekarang kita lihat buat launcher kameranya. Ini yang saya suka dari ponsel Infinix Zero 34G. Kalau kita pakai buat buka kamera, kecerahan dari layarnya tuh nggak langsung meningkat, nggak langsung kecerahan maksimal gitu. Kita samain aja deh buat kecerahan maksimal juga. Dan kedua ponsel ini buat tampilan atau menu kameranya sama aja ya. Kemudian buat kamera selfie-nya kayak gini. View-nya juga masih lebaran di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus, dan ini bisa kita atur agak lebih deketan atau lebih sempit ruangnya atau view-nya. Lalu di bagian mode potret juga sedikit berbeda. Di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus ini ada opsi 2 kali buat zoom-nya. Jadi mantep ya. Jadi buat foto bokeh biasanya lebih kelihatan detail. Tes rekam 1080-60 fps dalam ruangan kayak gini ya. Backlight hasilnya bisa dilihat. Nah, 60 fps nya sedikit stabilan di ponsel Infinix Zero 30 sih kalau menurutku. Buat warna hijaunya kayak gini. Ini 60 fps nya masih tergolong bagus nih, nggak langsung hitam. Kalau di kondisi yang lebih low light lagi kayak gini. Ini buat sampel kamera selfie-nya ya, di 60 fps juga,
Ini buat kulitnya sih saya suka di 030. Kalau di ini 20 Pro Plus menurutku lebih kayak gimana ya, lebih matang aja gitu buat warnanya. Kalau di 030 ini kan lebih kelihatan cerah, lebih kelihatan putih. Tapi aslinya ya nggak seputih ini saya, dan nggak sehitam, nggak sematang itu di 20 Pro Plus. Ini di 1080 30 fps ya. Buat angle-nya masih sama, luasan di ponsel 20 Pro Plus atau Tecnospark 20 Pro Plus. Sedangkan buat warna ini bisa dibilang 11-12, hampir sama kayak tadi. Nah, kita coba backlight. Backlight kayak gini masih kuat di 030 ya buat backlightnya. Nah, hasilnya kayak gini. Sekarang kita pindah ke luar rumah. Kita lihat hasilnya di kondisi luar rumah. Oh iya, masih sama nih. Backlight masih kuat di ponsel 030. Ini jemuran dalam rumah karena kemarin nggak ada panas sama sekali. Sampel 1080 60 fps, kita coba tes buat fokusnya. Fokus lagi. Ya, fokusnya masih enakan di Spark 20 Pro Plus. Kayak gini ya. Kita coba buat jalan. 60 fps masih kelihatan stabil di 030. Tapi tadi kalau kita lihat buat fokusnya masih enakan di Spark 20 Pro Plus. Kita balik lagi, kita coba tes fokusnya enakan mana. Nah, ya kan? Fokusnya masih cepat nangkap di Spark 20 Pro Plus. Sekarang kita tes 1080 30 fps buat fokus, dan ini kita aktifin buat stabilisasinya. Sekarang kita coba pakai buat jalan ya. Kayak gini hasilnya ya. Oke, kita pakai buat jalan, gimana masih stabilan mana. Ini kita coba backlightnya terlebih dahulu kayak gini. Kita pakai jalan santai. Masih stabilan mana nih? Buat tone warnanya ini sedikit gimana ya, agak sedikit beda kalau menurut saya sih. Sekarang kita pakai sedikit lari. Nah, dipakai lari hasilnya kayak gitu. Dan gimana buat warna daunnya? Kalau dilihat dari layar langsung, warnanya tuh masih pekatan di Infinix 030 dibanding Spark 20 Pro Plus, Tecnospark 20 Pro Plus maksudnya ya kan. Kelihatan banget buat tone warna atau perbedaannya kayak gini. Sekarang sampel resolusi 2K 30 fps, hasilnya kayak gini. Tone warnanya emang benar-benar beda banget ya. Nah, ini buat tone warnanya, kalian suka yang mana? Kalau di Infinix 030 ini kelihatan lebih pekat warnanya. Kita pakai buat jalan, hasilnya kayak gini. Kita jalan ke sini aja deh. Kita liatin lagi gimana buat hasilnya. Ini ya, kurang lebihnya kayak gini hasilnya. Buat tes fokus. Coba backlight. 1080 30 fps. Ini hujan nih guys. Terus dari tadi sore hujan terus kayak gini hasilnya ya. Coba kayak gini. Nah, oke, hasilnya kayak gitu. Gimana menurut kalian? Mantap ya. Keduanya sama-sama bagus, cuman angle-nya masih luasan di ponsel ini Tecnospark 20 Pro Plus, dan keunggulan Infinix 030 udah ada eye trackingnya. Sekarang di resolusi 1080 60 fps, kondisi low light seperti biasa, cuman ngandelin lampu teras. Nah, hasilnya kayak gini. Dan ini resolusi 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Nah, kayak gini hasilnya. Kalau ini resolusinya di 1080 30 fps dan nggak kita aktifin buat stabilisasi videonya. Lokasi tetap sama kayak di 60 fps tadi, dan ini memang kelihatan lebih terang dibanding 60 fps. Hasil dari keduanya kayak gini. Ini sampel resolusi 1080 60 fps di malam hari, sangat-sangat low light. Ini saya rekam jam 12 malam tepat ya. Hasilnya kayak gini, 60 fps di malam hari, paling enggak ya masih kelihatan warnanya ya. Ya kayak gini hasilnya.
Dan yang terakhir buat nemenin kita dalam waktu keseharian penuh, kedua ponsel ini punya baterai di 5000 mAh. Tapi buat pengisian tentu ponsel dari Infinix Zero 34G masih jadi juaranya di harga segini karena pakai pengisian cepat di 45 watt. Selain itu buat fitur lain juga ponsel ini udah punya sistem bypass charge. Jadi mantep banget ya. Dan buat kelebihan yang dimiliki oleh ponsel dari Technospark 20 Pro Plus harganya emang sedikit lebih murah, dan tentunya buat fiturnya ada yang sedikit dikurangin dibanding ponsel dari Zero 34G. Dan kelebihan lainnya ya ini, backdoornya udah kerasa mewah banget buat varian warna hijau doang, tapi kalau buat varian warna hitam dan juga warna putih ya sama kayak ponsel dari Zero 34G, masih pakai berbahan plastik semua. Dan buat hasil kamera kedua ponsel ini sih sebenarnya sama-sama bagus, cuman bedanya ya memiliki karakteristik warna tersendiri. Jadi kalian tuh lebih suka tone warna yang mana? Dan waktu kita lihat tadi buat perekaman video, buat nangkep fokusnya masih cepetan di ponsel Technospark 20 Pro Plus dibanding Zero 34G. Intinya kedua ponsel ini sama-sama ada kelebihan dan juga kekurangannya. Tapi kalau kita lihat lagi dari segi harganya yang cuman beda di 200.000 doang, kalau saya sendiri sih lebih milih ini ya, ambil Infinix Zero 34G karena udah punya sistem bypass charge, lalu pengisiannya udah kerasa makin lebih ngebut dibanding Technospark 20 Pro Plus. Tapi kalau menurut pendapat kalian sendiri setelah lihat hasil foto, performa dan juga spesifikasi dari keduanya, lebih pilih mana? Drop aja pendapat, kritik, saran kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.